masih jurnalis yang kita bisa menimba ilmu ya, bisa belajar dari Kakak Alex, bisa mendengarkan sharingnya. Saya panggil langsung aja ke depan Kakak Alex. Kita beri tepuk tangan untuk Kakak Alex. Oke, yang baru bergabung bisa langsung ambil posisi. Satu. Aduh, udah lupa. Satu. Dua. Kurang gini, asik-asik gitu ya. Jempolnya itu harus gitu ya, dua-dua. Dua. Asik-asik. Tiga. Tiga. Oke. Sekarang saya persilahkan Kakak Alex. Ini materi praktek, ya, bukan teori yang sulit-sulit. Ini sebagai panduan teknis juga untuk bisa cepat menulis berita pendek, straight news, ya, berita langsung atau ada penyebutan lain misalnya hard news, breaking news, daily news. Ya, daily mungkin karena dulu zaman orang ya yang berita hari ini terbit cetak besok. Ya, kalau sekarang sudah media online, peristiwa kejadian saat ini bisa langsung jadi ya. Jadi memang cepat. Tadi saya bilang tutup mata, saya ketik, buka mata, berita terjadi. Kita butuh 3 paragraf, 4 paragraf selesai. Kalau menulis sejumlah ini bisa, gitu. Bisa menulis hanya 2, 3 atau 4 paragraf, bisa ya. Kalau tulis status panjang-panjang kan bisa. Jadi kita lagi sementara mau ya masuk ke materi ini. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Mau tanya dulu boleh? Soal teori, apa definisi-definisi itu bisa baca di YouTube yang sesuai dengan itu. Ada di situ semua. Ya. Jurnalistik itu apa, sejarah itu apa, definisi-definisi itu klik saja dapat. Ya. Saya sudah bantu dengan mengumpulkan artikel itu dalam page. Saya tulis di fanpage ya, di fanpage Facebook. Kita mulai lanjut itu ya, di Sadar Literasi di platform di fanpage ini. Sadar Literasi itu sudah belajar sudah 5 tahun lah ya. Fanpage itu saya buat untuk kebutuhan edukasi publik ya. Belakangan juga kemudian ya gerakan literasinya ada di Perpustakaan Nasional, saya diambil untuk jadi pelatih ahli di literasi digital gitu ya, untuk wilayah Papua, tanah Papua. Bisa lanjut pakai dari situ semua. Kemudian kita nonton video dulu. Video yang ada di itu sudah klik ya di Polres itu yang sekali. Iya. Dan saya audio atau mungkin
jantungnya jurnalistik, memberikan denyut kehidupan pada informasi yang kita terima setiap hari. Menyampaikan fakta dengan jelas dan langsung, tanpa embel-embel yang bisa mengaburkan pesan inti. Tidak ada opini, tidak ada tambahan yang tidak perlu, hanya berita apa adanya, murni dan tanpa bias. Bagaikan seperti notifikasi pertama yang kami lihat di pagi hari, memberitahu apa yang terjadi dan kenapa itu penting untuk kita. Kenapa berita langsung begitu penting? Karena membuat kita tenang dan terinformasi dengan baik. Orang-orang bergantung pada berita langsung untuk membuat keputusan penting dan memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih baik. Dari peristiwa politik besar sampai kejadian di lingkungan sekitar, semua diliput dalam berita langsung yang akurat dan terpercaya. Kekuatannya terletak pada kesederhanaan dan komitmen pada kebenaran, memberikan informasi yang dapat diandalkan. Video ini akan membahas teknik menulis berita langsung sebagai panduan untuk calon jurnalis dan siapapun yang ingin memahami tulang punggung dari pelaporan berita yang efektif dan efisien. Setiap berita langsung harus menjawab 6 pertanyaan penting. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kerangka kerja ini memastikan berita yang lengkap dan informatif. Akurasi tidak bisa ditawar, setiap fakta harus diverifikasi. Periksa kembali sumbermu, pastikan informasinya dapat dipercaya. Objektivitas adalah kunci. Sampaikan berita tanpa opini pribadi, hindari bahasa yang provokatif atau memihak. Biarkan fakta berbicara sendiri. Ketepatan juga penting. Sampaikan langsung ke intinya. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Pembaca ingin informasi yang efisien. Piramida terbalik adalah struktur klasik untuk berita langsung. Struktur ini memprioritaskan informasi, menempatkan berita terpenting di awal. Lead atau kalimat atau paragraf pertama meringkas informasi paling penting. Ini yang menarik perhatian pembaca. Detail pendukung menyusul setelahnya, memperluas lead. Informasi disajikan berdasarkan urutan kepentingannya, dari yang terpenting hingga yang kurang penting. Struktur ini memungkinkan pembaca untuk cepat memahami fakta kunci. Peneriter versi Verde Loklint Batin Blows Penensing Tindan. Bagian 4. Menguasai teknik, lead, atribusi, kutipan, dan lainnya. Dalam bagian ini, kita akan membahas elemen-elemen penting dalam penulisan berita. Membuat lead yang kuat sangat penting. Lead harus menarik perhatian pembaca sejak kalimat pertama. Harus ringkas, menarik, dan merangkum poin utama berita. Atribusi membangun kepercayaan dengan audiens. Jelaskan dengan jelas dari mana informasi berasal. Ini membantu menjaga kredibilitas berita. Gunakan kata kerja atribusi seperti kata, menyatakan, atau melaporkan. Ini memberikan konteks pada informasi. Kutipan menambah kedalaman dan kredibilitas. Mereka memberikan suara langsung dari sumber. Gunakan kutipan langsung dari sumber yang relevan. Ini membuat berita lebih hidup dan autentik. Pilih kutipan yang menawarkan perspektif atau wawasan berbeda. Ini menambah variasi pada cerita. Transisi memastikan alur yang lancar. Mereka membantu pembaca mengikuti cerita dengan mudah. Gunakan kata dan frasa transisi untuk menghubungkan paragraf dan ide secara logis. Judul menarik perhatian pembaca. Tulis judul yang jelas, ringkas, dan mencerminkan isi berita secara akurat. Judul yang baik adalah kunci untuk menarik pembaca. Bagian 5. Adaptasi untuk video dan menjunjung standar etika. Berita langsung tidak terbatas pada teks. Ini adalah dunia yang dinamis di mana visual dan audio memainkan peran penting. Berita video semakin populer, membutuhkan tekniknya sendiri. Bercerita visual adalah kuncinya. Visual yang kuat dapat menyampaikan emosi dan informasi dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh teks saja. Gunakan rekaman video, gambar, dan grafik untuk memperkaya cerita dan menarik perhatian penonton. B-roll footage menambah konteks dan kedalaman pada cerita yang disampaikan. Gunakan rekaman tambahan untuk menggambarkan cerita dan memecah tampilan narasumber yang monoton. Desain suara yang baik meningkatkan pengalaman menonton secara keseluruhan. Gunakan musik, efek suara, dan suara alami untuk menciptakan pengalaman yang mendalam. Pertimbangan etis sangat penting dalam setiap langkah produksi. Selalu verifikasi informasi, sajikan semua sisi secara adil, dan hormati privasi. Hindari plagiarisme, dan pastikan integritas jurnalistik. Berikan atribusi yang tepat untuk semua sumber, dan jangan pernah menyajikan karya orang lain sebagai karya sendiri. Ini adalah dasar dari kepercayaan audiens.
Dengan menguasai teknik ini dan menjunjung standar etika, Anda dapat menyampaikan berita langsung yang berdampak, informatif, dan menarik bagi audiens. Ini adalah kunci menjadi jurnalis sukses dan dimengerti. Oke. Kita masih bisa beberapa video dari kita. Apa yang bisa Bapak Ibu dapat dari video pendek ini? Yang mau komentar? Sempat simak apa kata kuncinya mungkin atau ada kalimat yang bisa di review? Ya baik, terima kasih. Yang dapat saya simak dalam video tadi, hal-hal yang paling penting yang pada intinya pada saat kita menulis berita di dalamnya tercantum atau menjawab 6 pertanyaan. 6 atau 5 tadi? 5 ya. Itu apa, siapa, bagaimana dan seterusnya. Lalu kemudian kita tidak bisa menulis semacam analisa atau prediksi yang ditulis itu sesuatu yang memang sudah nyata, sudah fakta yang terjadi. Kita tidak bisa menganalisa sendiri beritanya seperti ini. Terima kasih. Ada tadi. Kalau saya sedikit menyimak tadi bahwa pemberian berita yang akurat dan dapat dipercaya oleh publik. Ya. Ada lagi? Ada kunci yang penting tangkap dari video tadi. Video apa? Video. Menurut saya dalam video tadi itu karya yang kita buat itu bukan kita ambil dari orang lain, melainkan itu, dan juga sama seperti yang tadi kakak bilang itu tidak boleh berasumsi, menganalisa, melainkan itu adalah suatu berita yang fakta dan real. Sementara itu dulu ya. Betul bahwa yang kita tulis adalah berita, news, bukan menulis opini. Ya, ini saya batasi dulu ya, harus dibatasi ini sehingga tulisan kita itu, artikel kita itu memang benar artikel berita, bukan artikel opini. Ada kesempatan lain lah kalau nanti kita belajar bagaimana menulis opini. Untuk saat ini yang kita mau produksi adalah berita, bukan opini. Kalau bicara berita berarti data dan fakta. Titik. Jangan tambah-tambah sih. Jangan interpretasi. Baik opini, tapi berdasarkan fakta dan juga data. Tahan di situ, karena di situ ketatnya kita dalam berita. Ya, kita tidak menulis opini. Next, ini beberapa bahan yang mesti sudah kita kuasai. Saya bantu dengan materi yang bisa dipakai belajar mandiri di grup itu. Tapi ini juga ada sebenarnya pengetahuan umum, misalnya SPOK, subjek predikat objek keterangan. Itu kita sudah belajar di bahasa Indonesia kan? Di pelajaran bahasa Indonesia dari SD. Kita sudah belajar struktur kalimat. Benar? Nah, harus diingat. Itu pengetahuan umum yang tidak bisa lepas dalam kerja jurnalistik. Karena bahasa jurnalistik itu bahasa Indonesia. Salah satu jenis bahasa Indonesia. Lalu paragraf, ini juga pengetahuan kita di pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, apa itu kalimat, apa itu kata, apa kata, kalimat, dan paragraf, ya kan? Syarat paragraf apa? Masih ingat? Satu paragraf, ya, satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelasan yang disebutkan. Satu kalimat ada di dalam kalimat utamanya. Pikiran utama ada di kalimat utama. Pikiran-pikiran penjelas ada di kalimat-kalimat penjelas. Jadi satu paragraf langsung cut, geser,
bikin kalimat baru, bikin paragraf baru, gitu. Full stop, titik, 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 titik. Jangan pakai koma, sampai kalimatnya bersayap-sayap. Gitu. Subjek predikat, objek keterangan, titik, ganti, bikin kalimat baru. Gitu ya. Saya pergi ke pasar, titik. Kalau mungkin belum lengkap kalimatnya, jam berapa kita makan di sini? Gitu. Mau beli apa? Bikin kalimat baru. Gitu. Saya ke pasar membeli kalimat baru. Tidak usah bikin jadi satu kalimat panjang. Saya pergi ke pasar membeli ikan pada jam 4 pagi, misalnya jam 5 pagi, disuruh oleh mama, tidak usah. Full stop, titik saja, titik ganti, bikin kalimat baru, titik kalimat baru. Begitu juga berita, ya. Berita penting, subjek predikat objek keterangannya bisa di belakang, bisa di depan. Tambahkan kalau dua keterangan boleh, keterangan baru, keterangan tempat, misalnya pasar usul atau pasar tempat, jam dari keterangan. 5W1K, saya sudah bagi di situ, bisa dipelajari. Yang tadi ya, menjawab 5 pertanyaan tadi, maksudnya 5W1K. What, when, why, where, how. What, when, why, where, who, how. Gitu. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, kenapa, bagaimana. Itu dipelajari saja. Sederhana sekali. Dan nilai berita, soal nilai berita, pentingnya yang mana, yang menarik yang mana, gitu. Yang luar biasa, yang terbaru, pakailah itu. Jadi, itu yang ditulis duluan. Karena ini setelah itu kita butuh 3 paragraf, 4 paragraf. Yang paling luar biasa itu yang ditulis duluan. Gitu. Judulnya mungkin sudah wah, mungkin orang tertarik gitu. Tapi masuk ke paragraf pertama ini, kalimat pertama dan paragraf pertama terus jalan jauh. Jadi lihat apa yang diberikan. Karena kita mau kasih tahu langsung ke pembaca ini apa yang terjadi. Nah itu maksud diberikan gitu. Kalau dibuat skala 1 sampai 10, yang 10 itu yang dipakai. Jadikan lead, jadikan berita kalimat pertama. Gitu. Yang nilai beritanya informasi tambahan lain mungkin nilainya 1-2. Kalau dibuat skala gitu, itu taruh di bawah, belakang sih. Kepentingannya apa? Editor. Kalau di koran dulu banyak koran itu pasti dikat. Nah ini informasi tambahan dibuang saja karena ruang beritanya terbatas, kolom-kolom halaman itu terbatas, itu bisa dibuang oleh editor. Gitu maksudnya. Sehingga yang penting, yang luar biasa, yang menarik, nanti baru itu tahu di atas. Gitu. Soal durasi atau frekuensi, itu maksud saya begini. Frekuensi itu satu kejadian, satu peristiwa atau satu kejadian itu bisa sekurang-kurangnya 2 berita di situ. Untuk straight news sekurang-kurangnya 2 berita. Kalau lagi malas-malas satu saja, ya itu satu kegiatan. Satu kejadian, peristiwa. Sekurang-kurangnya 2 berita bisa dibuat di situ. Pasti dapat 2. Kalau writing pasti dapat 2. Bahkan bisa sampai 5 berita bisa dibuat satu kejadian atau peristiwa. Apalagi jika itu sebuah kegiatan konsos, kegiatan pastoral, kegiatan lain, ada berapa ratus berita bisa dibikin di situ. Penuh website ini, penuh media sosial ini. Karena itu cuma butuh 3 paragraf, 4 paragraf selesai. Dia perlu tulis di sini bola balik sana sini, siapa ini bicara ini, dia habis lagi baru bicara sih. Dia perlu. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya menulisnya cepat, ya. Kalau durasi, gini, saya butuh relawan. Bro, coba klik. Klik bebas saja di browser apa, berita apapun yang muncul, kau baca. Bro, bikin stopwatch, aktifkan stopwatch ya? Bisa.
Tahan dulu ya, judul nggak usah dibaca. Langsung yang keterangan apa opening beritanya Manokwari tanggal sekian sudah dibaca, langsung kalimat pertama sampai 1,5 menit pada mulai dibaca, kita sembarang dulu. Nah, tadi baca suara keras apa katanya normal saja. Anggaplah